berita top dan terupdate timnas hari ini. Emil Audero ngebet ingin dinaturalisasi gabung ke timnas Indonesia. 5 pemain timnas berpotensi dicoret versus Jepang. Pascal Struijk kirim kode gabung ke timnas Indonesia. Pelatih Jepang dukung timnas lolos ke Piala Dunia. Emil Audero ngebet ingin dinaturalisasi gabung ke timnas Indonesia. Kiper keturunan Indonesia, Italia, dikabarkan telah mengajukan permintaan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jika bergabung, Audero akan menjadi opsi yang solid sebagai pelapis atau bahkan pesaing utama bagi Martin Paes di posisi penjaga gawang. Dengan pengalamannya berkarir di level Eropa bersama klub-klub seperti Inter Milan, Audero diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia, terutama bersaing di kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, sampai saat ini PSSI belum memberikan tanggapan resmi mengenai permintaan Emil Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. Situasi ini pun menimbulkan tanda tanya, mengingat sebelumnya kiper kelahiran Mataram itu sempat menyatakan kekecewaannya karena pernah menolak tawaran dari PSSI untuk membela skuad Garuda. Beredarnya kabar permintaan Emil Audero untuk dinaturalisasi gabung ke timnas Indonesia menimbulkan kontroversi. Ada sebagian masyarakat yang setuju, ada juga yang tidak setuju karena sikap kesombongan Emil Audero. Seandainya permintaan kiper berusia 27 tahun itu dikabulkan oleh PSSI, sepertinya pelatih Sinteyong akan dilema dalam penyusunan strategi penjaga gawang. Kehadiran Audero bisa menjadi solusi ideal bagi timnas Indonesia, tapi nasibnya kini tergantung pada keputusan PSSI. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Emil Audero bergabung ke timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 5 pemain timnas berpotensi dicoret versus Jepang. Menjelang pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Sinteyong tampaknya akan melakukan perombakan terhadap beberapa pemain, dan terdapat 5 pemain timnas Indonesia yang kabarnya berpotensi akan dicoret oleh Sinteyong menjelang menghadapi Jepang nanti. Salah satu dari 5 pemain tersebut adalah kapten timnas Indonesia. Kelima pemain yang berpotensi akan dicoret oleh Sinteyong tersebut adalah Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Asnawi Mangko Alam, dan Jordi Amat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah kelima pemain tersebut dicoret dari skuad Garuda menghadapi Jepang nanti? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pascal Struijk kirim kode gabung ke timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia, di mana salah satu pemain keturunan Belanda-Belgia, Pascal Struijk, akhirnya memberikan kode ingin segera bergabung ke timnas Indonesia. Kode tersebut bermula ketika pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu mengomentari akun Instagram rekannya, Joel Piero, dengan menyematkan komentar penyerang Indonesia. Piero pun langsung membalas komentar Pascal Struijk dengan menyematkan komentar Indonesia is calling, yang memiliki arti Indonesia memanggil Pascal Struijk. Tentu ini terlihat sekilas candaan, namun tampaknya ini bisa menjadi kode bahwa Struijk mulai membuka hatinya untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Struijk merupakan pemain keturunan Belanda dan Belgia. Namun karena kakek neneknya berasal dari Indonesia, maka pemain yang memiliki nama lengkap Pascal Agustus Struijk ini bisa berpotensi dapat dinaturalisasi dan bergabung ke timnas Indonesia. Namun hingga saat ini, pemain berusia 25 tahun itu belum memberikan kepastian kepada PSSI. Namun, melalui kode ini dipastikan beriringnya waktu, Struijk akan bersedia bergabung ke timnas Indonesia. Pelatih Jepang dukung timnas lolos ke Piala Dunia. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang pada tanggal 10 November 2024, pelatih Jepang Hajime Moriyasu tiba-tiba memberikan pujiannya kepada skuad Garuda. Ia menyebutkan bahwa Indonesia layak dijuluki sebagai kuda hitam di grup C.
Seperti yang diketahui, julukan kuda hitam biasanya disematkan untuk tim-tim yang dianggap remeh dan tidak diperhitungkan, namun memiliki potensi yang berbahaya. Menganggap bahwa timnas Indonesia kini menjadi kuda hitam di grup C, pelatih Jepang Hajime Moriyasu itu pun mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia bersama Jepang. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Hajime Moriyasu kepada media Jepang Nikkei Asia dilansir dari Japanese Station. Jadwal lengkap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Setelah menghadapi Cina, timnas Indonesia akan melakoni beberapa pertandingan lagi untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berikut jadwal lengkap selanjutnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Indonesia melawan Jepang pada tanggal 14 November 2024. Indonesia versus Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia versus Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan pertandingan terakhir Jepang melawan Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Nasib Arhan Pratama akibat kehadiran pemain naturalisasi. Setelah sekian lama tak lagi menjadi andalan di skuad utama timnas Indonesia, Pratama Arhan akhirnya jarang terekspos di media dan mulai tenggelam bak di telan bumi. Pemain yang dikenal dengan lemparan jauh ini harus menjadi langganan bangku cadangan setelah kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Posisi Arhan kini digantikan oleh Kelvin Verdong. Sejak kedatangan Verdong ke timnas Indonesia, pelatih Sinteyong tampak lebih tertarik menggunakan jasanya ketimbang Arhan Pratama, sehingga mau tak mau suami dari Aziza ini harus rela menjadi penghangat bangku cadangan. Jadwal lengkap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Cina, timnas Indonesia akan melakoni beberapa pertandingan lagi untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berikut jadwal lengkap selanjutnya timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Indonesia versus Jepang pada tanggal 14 November 2024. Indonesia versus Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia versus Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia versus Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia versus Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan pertandingan terakhir Jepang versus Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.